Sore ini akan saya tunda besok pagi karena saya harus gunakan waktu kurang lebih 40 menit dan saya dengan sangat senang boleh menunda itu karena makanan juga di belakang sudah ada ya. Saya yakin kita semua sudah puas dengan firman Tuhan. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit soal apa yang tadi menjadi perbincangan bagi pertanyaan yang sangat-sangat mengharukan saya. Pertanyaannya adalah bagaimana, apakah kita tahu bahwa kita sudah selamat atau belum? Karena kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak selamat, buat apa kita ke gereja, bukan? Buat apa kita ikuti kumpulan ini? Tapi saudara yakinlah bahwa kasih karunia Allah menembus lebih dalam daripada apa yang dapat kita pikirkan. Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Percayalah bahwa keselamatan itu pasti. Keselamatan itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Saya dulu menggambarkan keselamatan itu dengan cara yang salah. Seorang yang sedang hanyut di sungai, kemudian datang helikopter, kemudian helikopter itu lemparkan tali dengan katakan, ikat badanmu, nanti kami tarik. Seperti begitu keselamatan. Bukan, saudara. Saya sudah mengajarkan yang salah ya. Keselamatan itu adalah pada waktu kita sedang hanyut di sungai, kita timbul tenggelam. Apa yang dibuat oleh Tuhan? Dia tidak lemparkan tali, tapi dia terjun langsung ke sungai itu. Dan dia apa? Dia ambil kita. Tidak ada apapun yang dapat kita perbuat. Bahkan untuk ikat tali kita tidak bisa lakukan itu. Tetapi tangan Yesus yang penuh kasih, yang akan apa? Yang akan ambil kita. Dia akan peluk kita dan bawa kita ke tepian. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara dan saya berhak untuk katakan kepada penyelamat itu, lepaskan tanganmu dari tubuhku? Bisa? Bisa. Kecuali saudara menolak Tuhan, saudara pasti selamat. Kalau saudara tidak menolak Tuhan, saudara pasti selamat. Saudara, kuatkan hatimu, teguh di dalam kekudusan hidup dan di dalam kebenaran. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke bilik yang maha suci, kenapa saya katakan kemarin bahwa kita harus mempunyai cara hidup yang berbeda dengan mereka yang hidup sebelum tahun 1844. Saudara tahu pada waktu imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Apa yang terjadi? Bangsa Israel di halaman Ka'bah, mereka duduk bersama-sama. Mereka mempunyai jantung yang berdetak dengan lebih keras. Kenapa? Karena kalau imam besar yang masuk ke bilik yang maha suci itu mati di dalam bilik yang maha suci, apa artinya? Dosa dari bangsa Israel tidak akan diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau mereka keluar dalam keadaan hidup, imam besar yang sedang bertugas 1 tahun sekali itu masuk ke bilik yang maha suci, keluar dalam keadaan hidup, maka dosa bangsa Israel diampuni oleh Tuhan. Dengarkan ini. Kenyataan dalam sejarah bahwa belum pernah imam besar mati di bilik yang maha suci. Apa artinya saudara? Belum pernah Tuhan tidak mau mengampuni umatnya. Belum pernah saudara. Tapi dengarkan ini. Ini satu kenyataan yang harus saudara dan saya camkan bersama. Tetapi bangsa Israel yang duduk di halaman Ka'bah terbagi dalam 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama, kelompok yang bersama dengan imam besar berdoa secara pribadi. Ada seorang bapak yang di dalam doanya dia katakan begini, Tuhan tolong ampuni saya karena saya marah kepada istri saya pukul anak saya. Ampuni saya
Karena pada waktu saya menjual barang saya menjual dengan harga yang tidak pantas, lebih mahal dari yang seharusnya. Ampuni saya, karena saya ada banyak dosa dibeberkan kepada Tuhan. Imam besar menghadap Tuhan untuk keampunan umat Israel, tetapi ada kelompok orang juga yang apa? Yang berdoa dengan sungguh-sungguh bagi dosa pribadinya, meminta pengampunan, bahkan dosa keluarganya. Tetapi di kelompok lain, saudara, ada yang duduk, mungkin juga termenung, mungkin juga menundukkan kepala, tetapi yang dalam pikirannya apa? Mumpung dia lagi sakit, perlu uang, sapinya mau dijual 7 juta, saya akan tawar 5 juta, pasti dia akan kasih, karena dia butuh uang. Kemudian dia pikirkan lagi, banyak kejahatan yang terus direncanakan di dalam kehidupannya. Gantinya apa? Bertobat kepada Tuhan. Dan saudara tahu, saudara nanti boleh baca dalam buku Sanctuary. Nyonya White punya buku Sanctuary. Walaupun imam besar yang keluar dari bilik yang maha suci itu ada dalam keadaan yang hidup, tapi dua kelompok ini menerima hasil yang berbeda. Yang satu siap untuk diselamatkan, dan yang satu apa? Tetap berada di dalam dunia ini dan binasa. Saudaraku, saya berulang-ulang katakan, kita tidak bisa menghidupkan kehidupan yang sembrono. Kenapa? Karena Tuhan sekarang berada di bilik yang maha suci. Kita harus sungguh-sungguh menyadari kekurangan kita, dosa kita, kelemahan kita. Nyatakan itu kepada Tuhan. Dan pandang terus Yesus dan tabiatnya. Dan kita akan apa? Menang. Saudara, saya sangat diberkati dengan kelompok ini. Jadi saya banyak berbicara dengan Norman sebagai ketua IYC. Dan saya harus sampaikan dengan jujur, saudara. Sebagai pimpinan, salah satu pimpinan di organisasi Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7, hal yang paling menyedihkan saya adalah satu kenyataan bahwa kurang lebih 40% anak-anak muda dalam gereja ini meninggalkan gereja. Dan setan tidak peduli entah yang meninggalkan gereja ini orang-orang yang liberal atau orang-orang yang konservatif. Setan tidak peduli itu, saudara. Setan tidak peduli saudara menjadi konservatif atau liberal, tetapi yang dia inginkan adalah saudara meninggalkan gereja. Memang benar, gereja tidak menyelamatkan. Tidak, saudara. Tetapi sekali saudara meninggalkan gereja, hati-hati. Apalagi kalau meninggalkan gereja karena perasaan marah atau membenci atau tidak setuju kepada hal-hal yang saudara rasa tidak benar dalam gereja. Maafkan, saya harus berbicara apa adanya, bukan ada apa-apanya, bukan, saudara. Saya harus bicara apa adanya. Saya mengasihi saudara. Ya. Tadi Norman sampaikan kepada saya, pendeta, apa yang dimaksud dengan kebenaran vegetarian yang menyesatkan? Saudaraku, saya sangat menyokong vegetarian. Ya. Saya harus hidup di dalam kebenaran vegetarian. Istri saya lebih strict, saudara. Bahkan telur dan susu pun dia tidak bisa. Minyak pun dia tidak. Ya. Tapi dengarkan ini. Kenapa saya katakan kebenaran vegetarian yang menyesatkan? Kenapa, saudara? Sangat disayangkan, mereka yang sudah vegetarian menilai mereka yang belum vegetarian dan menunjuk mereka dengan tunjukan-tunjukan yang apa? Yang berbahaya. Saya sangat sering mendengar bahwa orang yang enggak vegetarian enggak masuk surga. Memangnya Tuhan berkata begitu? Ini menjadi pertanyaan saya kembali. Bahkan ada anggota-anggota gereja yang mengatakan, jangan kasih perpuluhan, jangan bayar perpuluhan, karena para pendeta itu masih makan daging.
Tidak pantas kita menyokong mereka, membayar mereka. Karena mereka apa? Tidak hidupkan kehidupan yang kudus. Saudaraku, jangan sampai demikian. Ya, jangan saudara. Saya harap saudara tidak salah mengerti. Saya mengasihi saudara. Ya. Kita tidak perlu bela kebenaran, karena kebenaran itu akan terus benar tanpa dibela oleh saudara dan saya. Tapi yang kita perlukan adalah menghidupkan kebenaran. Amin, saudara. Itu yang kita perlu, hidupkan kebenaran. Tapi kita tidak perlu bela. Kalau saudara dan saya menjadi contoh untuk hidupkan kebenaran, lambat laun atau pasti orang-orang di sekeliling kita akan mencintai kebenaran. Saudaraku, bahaya dari sikap hidup yang konservatif. Kalau tidak memiliki kasih akan jiwa, sama bahayanya dengan orang-orang yang menghidupkan kehidupan yang liberal. Kemarin saya sudah terangkan di dalam 1 Korintus 10. Saya ingin supaya saudara-saudara jangan salah mengerti. Saya takut kalau apa yang saya terangkan ini salah dimengerti. Mungkin saya menerangkannya kurang belak-belakan, ya, tapi saya perlu kasih tahu kepada saudara. Di ayat yang ke-33 dia katakan begini, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Dengarkan ini saudara. Aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya apa? Supaya mereka beroleh selamat. Saudaraku, jangan pernah sampaikan kebenaran kalau di pikiran saudara-saudara tidak ada keinginan untuk menyelamatkan mereka. Kalau hanya sekedar untuk membandingkan kebenaran kita dengan kebenaran orang lain, tidak perlu saudara sampaikan. Yang perlu adalah hidupkan hidup kebenaran dan punya kerinduan dan kasih yang tulus untuk menjangkau mereka bersama dengan kita mengasihi Tuhan Yesus. Saudaraku, Paulus katakan, engkau memang berkeberatan mungkin. Kenapa hidupku ini diatur oleh hati nurani orang lain? Kenapa? Bukankah aku harus diatur oleh hati nuraniku sendiri? Tapi Paulus katakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat ini sering dikutip oleh saya, oleh orang-orang vegetaris untuk mengajarkan vegetarian. Tapi sebenarnya bukan itu, saudara. Konteksnya bukan sedang mengajarkan itu, bukan. Konteksnya sedang mengajarkan, biarlah apapun yang engkau perbuat adalah memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Menyenangkan orang lain. Jangan membuat orang lain tersinggung, jangan membuat orang lain marah, jangan membuat orang meninggalkan gereja. Menyenangkan orang lain, tetapi dalam konteks menyelamatkan mereka. Itu yang harus ada dalam pikiran kita, saudara. Bagaimana orang akan apa? Selamat. Saudaraku, orang-orang muda, saya sangat salut. Kalian adalah orang-orang yang sangat idealis. Ya, sangat idealis. Tapi tolong sekali lagi, biarlah keidealisan kalian dipadukan dengan kasih sayang yang tulus bagi sesama manusia. Saudaraku, Alkitab katakan bohong kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Betul bukan? Betul? Kita menjadi pendusta kalau katanya kita mengasihi manusia yang kelihatan, yang
Mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Padahal kita apa? Membenci sesama manusia. Yakobus 1 ayat 20 katakan, amarah manusia tidak mendatangkan kebaikan di hadapan Allah. Jangan marah saudara, jangan marah. Jangan marah. Kalau saudara melihat pendeta yang kurang benar, saudara melihat pendeta yang masih gelojo, saudara melihat ketua yang masih kurang pantas menjadi ketua, kalian anak-anak muda beri contoh dan teladan yang baik. Kuatkan mereka, doakan mereka. Mereka juga adalah manusia yang memerlukan doa kita saudara. Mereka memerlukan bimbingan kita. Saya ingat pada waktu saya menjadi gembala, ada satu orang muda yang selalu hampir tiap sore ke rumah, dan dia bilang begini, Om, ayo kita melawat. Saya dengan dia, saudara, dengan Vespa butut saya, skuter yang sangat jelek, kami melawat dari rumah ke rumah di malam gelap di kota Palembang yang sangat rawan di tahun 90, saudara. Kota Palembang tahun 90 itu sangat rawan. Dia kuatkan saya untuk apa? Rajin melawat. Saudara, gereja membutuhkan saudara yang sangat-sangat idealis, tetapi mengasihi sesama manusia. Saudaraku, apa kekurangannya Tuhan Yesus di sorga? Dia memiliki hubungan yang akrab dan hidup dengan Bapanya, dengan Roh Kudus. Saya yakin bahwa tidak ada hubungan yang begitu harmonis dan sempurna, bahkan kita manusia tidak bisa mengutarakannya, kecuali hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi dia tinggalkan sorga itu. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Apa kekurangan hubungannya dengan seluruh malaikat sorga yang jumlahnya tadi pagi sudah diterangkan 100 triliun. Yang selalu sujud menyembah, bermuka manis dan sangat tulus untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan ada di sekeliling Tuhan Yesus di tahta sorga. Apa kekurangannya? Tapi dia tinggalkan mereka semua untuk datang ke bumi ini. Apa kekurangannya Tuhan Yesus? Bila mana dia mengunjungi planet-planet lain yang tidak berdosa, yang benar-benar mengasihi dia dengan sempurna. Tapi dia tinggalkan semuanya itu dan datang untuk saudara dan saya. Saudaraku, saya sangat mengerti bila mana pelajaran mengenai kasih Yesus akan kita pelajari sepanjang masa kekekalan. Kita tidak akan pernah bosan untuk belajar itu. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan pernah berpikir untuk keselamatan diri. Jangan saudara, jangan. Kalau saudara dan saya berpikir untuk keselamatan diri, di detik itu kita pasti binasa saudara. Pikirkan juga keselamatan orang lain. Mungkin pertama-tama mulai dari keluarga kita. Sampai tadi pagi saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan pernah saya masuk surga kecuali istri dan anak-anak saya ada di surga. Saya tidak mau selamat sendiri. Tidak mau. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, sebagai seorang bapak, saya banyak kesalahan di dalam mendidik anak-anak saya. Dan saya sangat mengasihi-Mu Tuhan. Tapi jangan pernah saya ke sorga, kecuali saya membawa istri dan anak-anak saya ke sorga. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa indahnya sorga itu kalau istri saya tidak ada di sana. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa menyenangkannya sorga itu kalau satu saja dari anak-anak saya tidak ada di sana. Dan saya sangat serius, doa ini saya sudah doakan untuk berpuluh tahun lamanya saudara. Setiap hari. Dan saudara tahu apa yang terjadi?
Bukan istri saya dan anak-anak saya yang diubahkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Tetapi cara saya menangani mereka, menasehati mereka, membujuk mereka, mengasihi mereka, sama sekali diubahkan oleh Tuhan. Saudara, anak-anak muda, kalian harus berani berdoa. Tuhan, kecuali papa dan mama saya di sorga, saya tidak mau masuk sorga. Kecuali kakak dan adik saya di sorga, saya tidak mau masuk sorga, Tuhan. Kita harus serius kepada keselamatan orang lain. Kita harus serius, saudara. Bukan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Keselamatan diri sendiri itu dengan sendirinya terjadi pada waktu saudara dan saya benar-benar merindukan keselamatan orang lain. Saudaraku, jangan bermain-main dalam kebenaran ini. Hidupkan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara berbohong sudah mengasihi sesama manusia kalau tidak menginginkan keselamatan mereka. Kita tidak pernah selamat seorang diri, saudara. Kita hanya selamat dengan membawa orang bersama dengan kita di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sama-sama berdiri, kita berdoa untuk tutup sabat. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang ajaib. Bahkan kami tidak bisa mengerti, Tuhan, bagaimana ajaibnya kasih-Mu itu. Kami yang mempunyai pikiran yang penuh dengan dosa dan kelemahan, tidak mungkin untuk mengerti itu, Tuhan. Bahkan ketika pikiran kami sudah diubahkan menjadi suci dan benar di dalam kerajaan sorga, untuk sepanjang masa kekekalan, kami akan belajar dari hal kasih Tuhan. Oh Bapa, memang benar betapa ajaibnya kasih-Mu itu. Biarlah kami sungguh-sungguh menghargainya, Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh rindu untuk terus menyerap kasih-Mu, bahkan memantulkan kasih-Mu itu kepada sesama manusia. Karena itulah bukti yang paling nyata dan benar bahwa kami mengasihi Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau kami merasa diri lebih benar dari yang lain, kalau kami menghakimi orang lain, kalau kami, saudara boleh menyebutkannya di dalam hati masing-masing. Ada begitu banyak dosa yang kami nikmati dan terus kami pelihara. Bapa, tolong supaya kami boleh kudus di hadapan Tuhan, dan kami mempersiapkan diri untuk menyambut Sabat-Mu yang suci tepat di menit di mana kami menutup Sabat-Mu. Biarlah hidup kami penuh dengan pengendalian diri. Hidup kami penuh dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan segala tabiat Yesus boleh menjadi bagian kami. Sehingga sementara kami akan kembali memasuki Sabat Tuhan yang suci, kami akan beristirahat dengan nyaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertemukan kembali kami pada waktu nanti sementara kami akan mengakhiri acara kami di malam ini. Dan sebelumnya, sementara kami menutup Sabat-Mu yang suci dan berbuka puasa, kami bersyukur Engkau menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Terima kasih Engkau dengar dan jawab doa kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.